Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi iman kepada hari akhir. Baik anak-anak sekalian, maka yang perlu kita ketahui di sini adalah pengertian iman kepada hari akhir secara bahasa atau etimologi, kemudian secara istilah atau terminologi. Pertama adalah iman kepada hari akhir secara istilah atau menurut istilah atau etimologi, yaitu hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ini secara etimologi. Secara istilah adalah atau terminologi, peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Ini secara istilah. Dan anak-anak sekalian, iman kepada hari akhir adalah adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini. Jadi hancurnya alam, nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran surah Al-Mu'minun ayat 23. Anak-anakku sekalian, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan sewaktu di dunia. Nah, jadi akan mendapatkan balasannya dia nanti di akhirat. Percaya kepada hari akhir ini yaitu meyakinkan bagaimana kejadian yang terakhir bagi segenap makhluk yang pernah ada. Keadaan pada hari kiamat itu penuh bahaya dan kesengsaraan yang mengerikan, kecuali bagi orang yang beriman. Maka iman dan amal soleh itulah penyebab utama bagi keselamatan orang dari bahaya-bahaya yang dahsyat pada hari kiamat dan dari siksa neraka. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah nama lain hari akhir yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah hari kiamat atau yaumul qiyamah. Yang kedua hari perhitungan amal atau yaumul hisab. Yang ketiga masa yang ditetapkan atau yaumus sa'ah. Yang keempat peristiwa yang pasti berlaku atau yaumul waqi'ah. Yang kelima hari yang menggemparkan atau yaumul qari'ah. Yang keenam hari goncangan yaumul zalzalah. Yang ketujuh hari pembalasan atau yaumul jaza. Yang kedelapan hari keputusan yaumul fasl. Yang kesembilan hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Yang ke-10 hari kemenangan bagi mukminin atau yaumul fath. Yang ke-11 hari pertemuan atau yaumut talaq. Yang ke-12 hari bencana yang besar atau yaumul tamah. Yang ke-13 hari kejadian yang menyelubungi atau yaumul ghasiyah. Itu nama-nama lain daripada hari akhir. Kemudian anak-anakku sekalian, tanda-tanda hari akhir itu. Maka tanda-tanda hari akhir diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Muslim dan Tirmizi. Ada berbagai tanda, bahkan hingga 100 yang terdapat dalam sunnah dan Al-Quran mengenai kedatangan hari akhir zaman. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro.
Jadi anak-anak sekalian, kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Maka anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat kecil ini diantaranya nih, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Kemudian perzinahan terjadi di mana-mana karena memperoleh izin dari penguasa. Yang ketiga nih, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50 banding 1. Jadi wanitanya 50, laki-lakinya 1. Kemudian yang keempat, ada dua golongan besar yang saling membunuh tetapi sama-sama dirinya memperjuangkan Islam. Jadi kedoknya Islam, semuanya Islam tapi saling membunuh, saling berperang. Kemudian lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah SWT dan banyak berbohong serta menipu. Ini diantaranya tanda-tanda kiamat kecil. Bahkan banyak lagi anak-anak sekalian, kalau kita ingin mencari dari tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Baik, tanda-tanda kiamat besar diantaranya nih, matahari terbit dari barat. Kemudian juga diantaranya rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Yang ketiga ini lenyapnya Al-Quran. Jadi tulisan Al-Quran itu akan hilang. Ini termasuk tanda-tanda kiamat besar atau kubro. Kemudian yang keempat adalah Imam Mahdi akan muncul kembali dan menyampaikan khutbahnya di Ka'bah dan akan mengumpulkan pasukan dengan 313 jenderal dan ribuan pengikut untuk mengalahkan Dajjal. Nah, ini tanda daripada kiamat kubro atau kiamat besar. Baik anak-anak sekalian, maka hikmah dari beriman kepada hari akhir, nah, hikmahnya nih yang pertama, cinta dan semangat dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, menjadikan hidup lebih optimis, lebih semangat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sifat ikhlas beramal. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kelima, selalu berbuat baik dan benar. Kemudian yang keenam, memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah. Ya anak-anak sekalian, itu hikmah dari beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan materi kita pada pertemuan kali ini ya, anak-anak sekalian bisa memahami tentang pengertian hari akhir secara bahasa dan secara istilah, kemudian pembagian daripada hari akhir yaitu atau kiamat sugro dan kiamat kubro, kemudian tanda-tandanya dari masing-masing kiamat tersebut baik kiamat sugro dan kubro, kemudian hikmah daripada beriman kepada hari akhir. Jadi mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami